Bersembunyi di dalam kolam pasang surut atau tertanam di pasir lembut pantai, terdapat makhluk yang dipersenjatai dengan sengat, duri, atau tentakel yang cukup berbahaya untuk membuat kalian dirawat di rumah sakit atau lebih buruk. Hari ini kita akan membahas 6 makhluk paling menakutkan yang bisa kalian temui di pantai. Berhati-hatilah. Dan pastikan menonton sampai nomor 1. Predator yang bisanya sangat kuat sehingga hanya satu tetes saja dapat membunuh kalian. Oke, ayo kita mulai. Kita awali dengan nomor 6. Kita mulai dengan makhluk yang sangat kecil, namun sangat indah sehingga hampir tidak tampak berbahaya sama sekali. Siput kerucut. Dia bersembunyi di dalam cangkang paling spektakuler di alam ini, tapi membawa salah satu racun paling ampuh yang ditemukan di lautan. Siput mematikan ini mendiami perairan dan terumbu karang yang terdapat di Australia, Hawaii, dan Filipina. Kebanyakan orang tidak akan pernah menduga sesuatu yang begitu berbahaya bisa muat di telapak tangan. Tapi terlepas dari ukurannya, siput kerucut tidak membutuhkan kecepatan atau kekuatan untuk membunuh. Dia berburu dengan tenang di dalam cangkangnya, merayap perlahan di dasar, menunggu satu serangan yang sempurna. Karena di dalam mulutnya terdapat gigi berongga yang berbentuk seperti tombak. Kalau kalian terlalu dekat atau lebih buruk mengambilnya, gigi itu akan menembak racun seperti anak panah, menempel dan menyuntikkan bisa yang disebut sebagai senjata kimia paling ampuh di alam ini. Awalnya, sengatan mungkin terasa seperti tusukan jarum biasa. Tapi segera setelah itu, kalian akan mengalami mati rasa, pusing, kesulitan bicara, kelumpuhan, dan dalam kasus yang paling parah, bahkan kematian. Benar sekali, beberapa spesies siput ini, seperti siput kerucut geografis, mampu membunuh orang dewasa. Karena memang belum ada antibisa yang tersedia di mana-mana. Sekalinya tersengat, dokter hanya bisa menjagamu dan menunggu, dengan harapan tubuh kalian bisa bertahan lama daripada kerusakan akibat racun. Jadi kalau kalian berjalan di pantai Hawaii dan melihat cangkang berbentuk kerucut yang indah, terutama jika cangkang itu bergerak, jangan dipegang, jangan diambil. Karena terkadang, makhluk paling berwarna di pantai juga merupakan makhluk paling mematikan. Berbicara soal makhluk berwarna, di nomor 5, kita punya hewan yang sangat aneh dan cantik secara menipu, sehingga sering dikira sebagai ubur-ubur biasa. Ini adalah ubur-ubur Portugis man-o-war. Kalian akan menemukannya di perairan laut hangat di seluruh dunia, termasuk garis pantai Amerika Serikat di Florida, Teluk Meksiko, dan juga Carolina. Mereka bahkan telah terlihat hingga ke Hawaii dan bahkan di beberapa bagian di Carolina Selatan. Ubur-ubur Portugis melayang di permukaan laut seperti balon neon biru terang. Iya, seperti balon biru terang. Menjuntai di sepanjang tentakel berwarna ungu ini jauh di bawah tubuhnya. Namanya berasal dari kemiripannya dengan kapal perang Portugis abad ke-18 yang sedang berlayar dengan layar penuh. Dari atas, dia tampak halus seperti perahu layar mainan. Tapi di bawahnya tersembunyi tentakel yang menjuntai hingga sejauh 30 kaki di bawah permukaan air. Ada ribuan sel penyengat kecil masing-masing berisi racun yang dirancang untuk melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Terbawa tanpa tujuan oleh angin dan arus laut, dia bisa terdampar di pantai tanpa peringatan, terkadang hingga ribuan. Mengubah pantai yang biasanya damai menjadi mimpi buruk yang tiba-tiba dipenuhi ranjau darat. Dan kalau kalian tersengat, rasa sakitnya sangat hebat dan tak terlupakan. Karena bukan sekedar sengatan biasa, melainkan terasa seperti dicampuk dengan kawat panas, diikuti oleh rasa sakit seperti tersengat listrik yang menjalar di anggota tubuh kalian seperti lilitan kawat berduri. Setelah itu kalian mengalami kejang otot, mual, pusing, dan dalam beberapa kasus bahkan kelumpuhan sementara dapat terjadi. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak pengunjung pantai. Kalian bahkan tidak perlu berada di dalam air untuk tersengat. Karena tentakel ubur-ubur Portugis yang sudah mati dan tergeletak di pasir masih bisa memberikan sengatan yang sangat beracun. Cukup satu langkah ceroboh saja untuk membuat kalian meringkuk kesakitan. Meski sebagian besar sengatan tidak berakibat fatal, sengatan biasanya selalu traumatis dan dalam kasus tertentu reaksi alergi terhadap sengatan di sekitar pangkal dada atau leher dapat mengancam jiwa. Benar, mengancam jiwa. Kalau itu belum cukup menakutkan, ada kasus perenang tenggelam karena syok dan rasa sakit yang luar biasa akibat satu sengatan saja. Jadi dengan nama seperti Portugis man-o-war, para pengunjung pantai memang sebaiknya menjauhi makhluk laut berwarna biru yang penuh racun ini dengan segala cara. Sayangnya, makhluk selanjutnya dalam daftar ini tidak mudah ditemukan atau dihindari. Di urutan keempat, kita punya makhluk yang mengintai mangsanya dan meluncur dengan tenang dan mantap hingga ke tepi pantai. Aku berbicara tentang ikan pari. Seringkali, dia tenang dan bahkan lembut serta tidak ingin berurusan dengan kalian.
Tapi, kalau kalian tidak sengaja menginjaknya, kalian akan segera memahami kenapa begitu banyak orang di seluruh dunia takut pada ikan bertubuh pipih ini. Di Amerika Serikat, ikan pari paling umum ditemukan di sepanjang pantai Atlantik dan Teluk Meksiko, juga di lepas pantai California. Ikan pari menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat dan bersembunyi di dasar berpasir dan terkadang hanya beberapa inci dari pantai. Sayangnya, justru kesitulah kaki telanjang kalian cenderung melangkah saat pergi ke pantai. Saat terkejut atau terancam, reaksi ikan pari akan tiba-tiba dan eksplosif. Dia akan mencoba melarikan diri sambil mengibaskan ekornya ke atas sehingga duri tajamnya yang bergerigi itu bisa mengenai kaki kalian. Nah, duri itu dilapisi racun. Tapi kerusakan sebenarnya terjadi akibat luka tusukan itu sendiri. Dia mampu merobek kulit, otot, dan terkadang bahkan dapat menggores tulang. Para korban sering menggambarkan rasa sakitnya sebagai sesuatu yang langsung dan luar biasa, seperti ditusuk dengan sepotong logam yang sangat panas. Perlu diingat, kalau ketika kalian disengat, kemungkinan besar kalian masih berada agak jauh dari pantai. Dan berjalan kembali dengan luka terbuka di air asin akan sangat menyakitkan. Belum lagi, rasa sakit akibat sengatan awal yang tidak cepat hilang. Rasa sakitnya bisa berlangsung berjam-jam, menjalar jauh melampaui lokasi cedera awal. Terlebih lagi, luka akibat sengatan ikan pari membawa resiko infeksi karena durinya sering meninggalkan serpihan kontaminasi atau bakteri. Dan dalam kasus yang parah, cedera yang dalam mungkin memerlukan pembedahan untuk membersihkan dan memperbaiki luka. Meskipun kematian akibat sengatan ikan pari sangat jarang terjadi, namun tetap bisa terjadi, terutama jika durinya mengenai arteri utama atau organ vital. Jadi meski ikan pari mungkin adalah ahli kamuflase yang menyakitkan di pasir, pesaing kita selanjutnya menguasai seni penyamaran di dalam kolam pasang surut. Di urutan ketiga, kita berhadapan langsung dengan ikan paling berbisa di dunia, yaitu ikan batu. Kalau kalian belum pernah melihat sebelumnya, itu sama sekali tidak mengherankan. Ikan batu adalah ahli kamuflase, berbaur sempurna di bebatuan, karang, dan area di lepas pantai. Sangat jarang menemukan mereka di garis pantai Amerika Serikat, tapi penampakan mereka telah tercatat di beberapa bagian Hawaii. Para turis yang berlibur ke Australia dan Asia Tenggara lah yang akan menghadapi risiko tertinggi ini. Bahaya ikan batu bukanlah pada gigitannya, melainkan pada duri-duri beracun di sepanjang punggungnya. Kalau menginjaknya, duri itu akan mencuat dan menusuk kulit kalian serta otot sebelum melepaskan campuran racun yang sangat ampuh, yang diketahui dapat menyebabkan cedera serius, kelumpuhan, dan dalam kasus yang sangat jarang bahkan kematian. Percayalah, sengatan ikan batu ini adalah salah satu hal terburuk yang pernah aku alami dalam hidupku. Rasa sakitnya sering digambarkan sebagai rasa sakit terburuk yang dapat kalian tahan, terbakar, berdenyut, dan menjalar jauh melampaui luka. Ini bisa menyebar begitu hebat dan cepat melalui anggota tubuh sehingga beberapa korban memohon kepada dokter mereka untuk melakukan amputasi. Tanpa tindakan medis yang segera, rasa sakit akibat sengatan ini bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ikan batu adalah contoh sempurna bagaimana bahaya di lautan tidak selalu berasal dari gigi atau kecepatan. Terkadang dia beraksi tanpa suara, dipersenjatai dengan duri beracun yang tersembunyi di tempat yang mudah terlihat. Di urutan kedua adalah penghuni laut yang jika ditemui saat berenang santai akan merubah harimu menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Ini adalah ubur-ubur kotak. Hampir seluruhnya transparan. Ia hampir tidak terlihat di dalam air, namun sengatannya dapat menghentikan detak jantung kalian dalam hitungan menit. Ubur-ubur kotak paling terkenal di perairan Australia Utara, Filipina, Thailand, dan bagian lain Asia Tenggara. Mereka melayang tanpa suara di dekat pantai dengan tubuh berbentuk kubus yang menjuntai hingga 15 kaki, tentakel yang dilapisi ribuan sel penyengat. Setiap sel memiliki jarum suntik mikroskopik yang menyuntikkan racun yang dirancang untuk melumpuhkan mangsanya secara instan. Sayangnya, racun ini juga berbahaya bagi manusia. Penyakit ini akan menyerang jantung, sistem saraf, dan kulit kalian secara bersamaan. Rasa sakitnya langsung terasa dan seringkali sangat hebat disertai rasa terbakar, menyengat, dan apa yang sering digambarkan sebagai sensasi terbakar asam bercampur sengatan listrik secara bersamaan. Pada sengatan yang parah, syok dan kejang otot dapat membuat seseorang tidak mungkin berenang, yang mengakibatkan tenggelam sebelum sempat mencapai pantai. Dan para penyintas seringkali memiliki bekas luka seperti cambuk di kulit mereka yang bisa permanen atau setidaknya bertahan selama beberapa tahun. Sayangnya, saat ini tidak ada cara yang benar-benar ampuh untuk menghindari ubur-ubur kotak di perairan asalnya itu.
Yang bisa kalian lakukan hanyalah menghindari area beresiko tinggi dan menjauhi air selama musim ubur-ubur. Dan sekarang saatnya untuk nomor 1. Ini adalah makhluk terburuk yang bisa kalian temui di seluruh dunia saat mengunjungi pantai. Di alam liar, hewan dengan warna cerah merupakan tanda peringatan. Dan makhluk ini memiliki salah satu peringatan paling jelas yang dapat kalian lihat. Saat terancam, cincin biru neonnya akan memancarkan cahaya dan berkedip, mengirimkan pesan bercahaya untuk menjauh. Kalau kalian belum menebaknya, nomor 1 dalam daftar ini adalah gurita cincin biru. Makhluk kecil ini hidup di kolam pasang surut dan terumbu dangkal yang ditemukan di sepanjang pantai Australia, Filipina, Indonesia, dan bagian lain dari Samudra Pasifik dan Hindia. Sekilas, dia tampak tidak berbahaya, seringkali hanya sebesar bola golf dan badan berwarna emas, serta bola cincin berwarna terang. Tapi ketika cincin itu menyala, itu memperingatkan kalian bahwa gurita kecil ini membawa racun yang cukup kuat untuk membunuh hingga 26 manusia dalam hitungan menit. Itu benar. Bahkan 1 miligram kecil racun dari gurita cincin biru ini sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Tidak seperti makhluk lain dalam daftar ini adalah makhluk pertama di mana bahaya sebenarnya berasal dari gigitannya. Gurita tidak punya gigi seperti ikan atau rahang seperti hiu. Sebaliknya, dia punya paruh tajam seperti burung beo yang tersembunyi di tengah tubuhnya. Tapi bukan rasa nyeri kecil akibat gigitan yang perlu kalian khawatirkan. Tapi air liur guritanya yang mengandung racun neurotoksik yang sangat kuat dan dapat dengan cepat menyebabkan kalian kehilangan kendali sepenuhnya dan di setiap otot seluruh tubuh kalian. Dan yang mengerikan adalah pikiran kalian tetap waspada sepanjang proses tersebut. Bahkan ketika tubuh kalian mulai melemah dan pernafasan mulai melambat. Yang mengejutkan, kematian akibat gigitan gurita cincin biru ini sangat jarang terjadi. Hanya segelintir kasus kematian yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Sebagian besar korban pulih setelah efek racunnya hilang, tapi pemulihan dapat memakan waktu berhari-hari di ruang perawatan insentif di rumah sakit tercanggih sekalipun. Meski terlihat keren seperti model Instagram, gurita cincin biru adalah salah satu makhluk paling berbisa di seluruh lautan. Dan makhluk terakhir yang ingin kalian pegang saat menghabiskan hari di pantai. Jadi jangan pernah ambil hewan ini untuk foto-foto ya. Apa kalian pernah melihat hewan-hewan yang tadi? Ceritakan di kolom komentar ya. Dan tetap waspada ya, karena terkadang makhluk paling mematikan tidak sebesar atau tidak sejelas yang kalian bayangkan.